Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang titrasi permanganometri. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas cara menghitung berat ekuivalen dan juga hubungan ekuivalensi antara mol dengan grek untuk titrasi redox. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi titrasi permanganometri sekaligus nanti contoh soalnya. Jadi saya ambil pensil dulu. Ini proses titrasi sebagaimana biasa, menggunakan buret, kemudian larutan analitnya diletakkan di dalam Erlenmeyer, kemudian larutan standarnya dituangkan di atas di sini. Nah, untuk titrasi permanganometri kita menggunakan larutan standar adalah kalium permanganat. Jadi di sini digunakan sebagai larutan standar. Rumus kimia kalium permanganat adalah KMnO4. Mengenai larutan standar, sudah kita ketahui bahwa larutan standar ini definisinya adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Ya, otomatis juga diketahui jenis larutannya ya. Kalau jenis larutan belum diketahui, kita tidak mungkin mengetahui konsentrasinya. Nah, kemudian analitnya nanti bisa bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Nah, nanti akan kita lihat untuk contoh soalnya. Kemudian reaksi yang terjadi untuk dalam titrasi permanganometri ini sebagai berikut ya. KMnO4 ini kita tuliskan reaksi ionnya saja menjadi MnO4 minus. Kita hanya tuliskan ionnya karena untuk menyederhanakan persamaan reaksi. MnO4 minus ditambah 8H plus ditambah dengan 5 elektron bereaksi menjadi Mn2 plus ditambah 4H2O. Ini dalam suasana asam. Reaksi ini dalam suasana asam. Ya. Kemudian untuk reaksi dalam suasana basa, MnO4 minus ion dari kalium permanganat ini bereaksi dengan 2H2O ditambah dengan 3 elektron nanti akan menjadi MnO2 ditambah 4OH minus. Ini kalau reaksinya dalam suasana basa. Nah, kemudian karena KMnO4 itu mudah rusak ya, mudah berubah konsentrasinya. Jadi KMnO4 ini warnanya ungu larutannya ya, dan ini mudah rusak kalau kena sinar matahari langsung. Makanya di dalam laboratorium ini larutan KMnO4 ini selalu disimpan di wadah yang gelap, botol-botol yang gelap, dan juga terlindung dari cahaya matahari langsung. Nah, jika kita telah membuat larutan KMnO4 dan sudah disimpan dalam waktu yang agak lama, ini maka larutannya harus distandarisasi terlebih dahulu ya. Kita menggunakan Na2C2O4
Adapun reaksinya adalah sebagai berikut. Ini MnO4- bereaksi dengan C2O4 ya, dari natrium oksalat ditambah 16H+, reaksi menjadi 2Mn12 ditambah dengan 10 CO2 dan 8 H2O. Ini untuk reaksinya. Kemudian nanti akan kita gunakan kalau dalam reaksi itu hubungan ekivalensi antara mol dengan Greg, nanti yang perlu diperhatikan adalah berapa elektron yang digunakan. Berapa elektron yang digunakan. Jadi selalu itu. Nah, ini saya tampilkan contoh soal. Ya, contoh soal yang pertama yang akan kita bahas untuk pada titrasi permanometri ini. Nah, di dalam soal ini saya tampilkan bentuk soal yang paling sederhana ya. Di sini tidak saya tampilkan langkah-langkahnya. Saya hanya ingin menunjukkan untuk perhitungan akhir dari sebuah titrasi. Karena kalau dalam titrasi itu nanti preparasinya dan juga melaksanakannya banyak tahapan yang harus dilakukan. Ini jadi keadaan akhir dan keadaan awal kita ketahui ya. Ini sampel ya, jadi sampel sebanyak 215 mg yang mengandung besi. Ya, besi itu nanti banyak macamnya ya. Ini yang jelas ini mengandung besi begitu. Kemudian besi ini dioksidasi maupun direduksi agar bentuk ion ferro ya, karena kalau di dalam sampel alam itu kan besi itu ada yang besi 0, besi 12 dan besi 13. Nah, untuk keperluan titrasi ini kita asumsikan bahwa semua besi kita ubah ke dalam bentuk ion ferro. Kemudian nanti ion ferro ini akan kita oksidasi. Nah, setelah besi berubah menjadi ion ferro semuanya, kemudian larutan ini dititrasi. Larutan kemudian dititrasi dalam suasana asam. Dalam suasana asam dengan 0,1 normal larutan KMnO4. Nah, ternyata memerlukan 26 ml. Nah, maksudnya ya 26 ml KMnO4 yang konsentrasinya 0,1 normal ini. Kemudian hitung kadar besi dalam sampel. Nah, ini contoh soal yang paling sederhana. Soal yang dirancang untuk memahami bagaimana cara menghitung kadar dalam suatu sampel setelah dilakukan titrasi. Ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah reaksi kimianya. Nah, besi tadi, jadi karena di dalam besi itu ada, kalau di dalam sampel itu ya, sampel yang banyak gitu, ini misalnya besi, sampel alam ya, ini di sini ada misalnya ada Fe 0, kemudian ada Fe yang sudah bentuknya 12, ada juga bentuk Fe yang sudah teroksidasi 13. Nah, dari sini sampel ini yang mengandung besi dengan berbagai bentuknya nanti akan kita olah ya. Kita olah itu ya paling banyak paling mudah ini misalnya dioksidasi semuanya ya. Ini dirubah menjadi Fe13 semuanya.
Nah, ini yang Fe3+ akan tetap karena sudah bentuk Fe3+, kemudian yang Fe2+ ini akan diubah menjadi Fe3+ dioksidasi ya. Tentu nanti juga Fe0 ini juga akan berubah menjadi Fe3+. Kemudian untuk agar ini nanti dapat dititrasi, maka ini diubah lagi menjadi Fe2+ di dalam sampelnya ya. Nah, ini nanti akan dititrasi ya. Ini nanti akan dititrasi. Nah, kira-kira seperti ini ya. Mengapa kok dioksidasi dan direduksi ya? Karena nanti akan kita harapkan semua besi yang di dalam sampel itu sudah dalam bentuk Fe2+. Atau kalau ini dari untuk merubah ke ini nanti ya bisa ini direduksi sini, ini yang ini dioksidasi, tapi kan ini jadi susah, harus satu-satu. Nah, kemudian reaksi yang KMN4 ya, ini KM4 ini kita tuliskan ionnya saja, ini dari MnO4 minus menjadi Mn2+. Mn2+ ya di sini. Nah, ini kalau dari perubahan biloxnya udah kelihatan ya, ini 2+ dan ini 3+. Dari 12 ke 13 biloxnya, ini biloxnya 2, ini biloxnya 3, terusnya ini mengalami kenaikan ya. Ini naik. Kalau naik itu berarti ini adalah reaksi oksidasi. Ini adalah reaksi oksidasi kalau kita kembali kepada teori redox yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk yang KMNO4 ini O oksigen itu bilangan oksidasinya adalah -2 untuk O ini ya. -2 ini kemudian kalikan 4 ya, ini kan 8 negatif ya. 8 negatif. Nah, kemudian di sini ada satu muatan ion negatif. Maka yang Mn ini nanti ini biloxnya adalah 17. 17 bilangan oksidasinya. Kemudian kalau yang di sini ini bilangan oksidasinya adalah 2+ ya. Berapa ini? Saya ambil ini dulu, pensil. Nah, di sini ini 2+ bilangan oksidasinya. Nah, dari Mn dengan bilox 17 menjadi Mn dengan bilangan oksidasi 2+ ini mengalami penurunan ya. Ini mengalami penurunan atau turun, satu turun di sini bilangan oksidasinya. Dan ini kalau kita kembali ke pengertian reduksi dan oksidasi, ini adalah reaksi reduksi ya. Masih ingat ya yang kita telah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di dalam reaksi ini nanti kita akan dapat ketahui hubungan antara mol dengan gram ekivalen untuk masing-masing senyawa. Nah, kalau di sini Fe itu melibatkan satu buah elektron ya. Ini satu buah elektron. Kemudian ini bersamaan reaksinya ini kan ada angka koefisien 1, tapi karena koefisien 1 maka tidak dituliskan. Ini sebenarnya juga kalau saya tidak menuliskan
angka 1 juga bisa ya, ini 1 buah elektron gitu. Kita tulis E gitu juga bisa, tapi supaya kelihatan bahwa ini memang berapa elektron yang diperlukan atau yang dilepaskan, atau berapa elektron yang terlibat ya, itu kita tuliskan angkanya di sini. Berapa elektron yang terlibat itu bisa dilepaskan atau bisa dibutuhkan. Kalau dilepaskan berarti elektronnya ditulis di sebelah kanan tanda panah ya, ini tanda panah, ini sebelah kanannya. Kemudian kalau diperlukan elektron, ini elektron dituliskan sebelah kiri tanda panah. Ini tanda panah, ini sebelah sini sebelah kiri ya, kiri kita ya, ini sebelah kanan. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa untuk Fe nanti ya, Fe di sini untuk Fe ya, di sini 1 mol Fe ya, 1 mol Fe 12 ya. Ya, tentu nanti untuk sama juga untuk Fe yang lain. Ini setara dengan 1 mol elektron. Sehingga untuk 1 mol Fe 1 mol Fe 12 ini nanti sama dengan 1 gram ekivalen atau 1 grek. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan sebagai faktor konversi. Ya, ini nanti akan kita gunakan sebagai faktor konversi untuk perhitungan-perhitungan pada titrasi dalam soal ini. Ya. Nah, kemudian untuk yang KMNO4 ya, di sini ada koefisien yang tidak ditulis ya, ini 1 buah KMNO4 atau 1 MNO4 minus ya. Ini memerlukan 5 buah elektron dalam reaksinya. Sehingga untuk KMNO4 nanti di sini 1 mol MnO4 ya, MnO4 minus ini setara dengan 5 buah elektron, 5 buah elektron. Atau nanti ini 5 mol elektron jadinya ya. Karena ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 5. Ini 1 molekul MnO4 memerlukan 5 buah elektron. Kalau ini 1 mol MnO4 nanti dia memerlukan 5 mol elektron. Sehingga kita tuliskan di sini. 1 mol MnO4 itu setara ya, atau memerlukan 5 buah elektron, 5 mol elektron. Sehingga karena 1 mol elektron itu adalah 1 gram ekivalen, maka di sini kita dapat menuliskan itu adalah 1 mol MnO4 minus itu sama dengan 5 grek ya, 5 gram ekivalen. Kalau kita mau tulis yang utuh, ini kita tuliskan MnO4 jika MnO4 ya, ini 1 mol KMnO4 ini sama dengan 5 gram ekivalen, 5 gram ekivalen atau 5 grek gitu ya. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan sebagai faktor konversi untuk perhitungan dalam titrasi ini. Ini saya beri tanda kotak dengan warna biru supaya nanti kita mudah mengingatnya. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan soal yang tadi ya, soal yang ini ya. Ini adalah sampelnya 215 mg. Kemudian saya ambil pensil yang merah. Ini KMN4-nya adalah 0,1 normal sebanyak 26
mililiter. Ini nanti akan kita gunakan dalam perhitungan ya. Jadi di sini besinya nanti, besi itu ini tadi kita sudah sampai sini ya. Kita tuliskan yang di sini. Ini kalau dalam tadi saya tulis dulu ya, diketahui sampelnya ya, massa sampel tadi berapa? 215 ya. Ini adalah 215 miligram. Kemudian volume KMNO4 yang diperlukan tadi adalah 26 ml. Kemudian konsentrasi ya atau normalitas, jadi normalitas KMNO4 tadi adalah 0,1 normal. Nah, di sini ditanyakan berapa kadarnya. Ditanyakan kadar dari besi ya. Kadar besi itu sama dengan berapa? Nah, kalau kadar biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Ini berapa? Nah, di dalam titrasi ya, untuk prinsip titrasi ya, ini nanti berlaku untuk semua proses titrasi. Ini gram ekivalen dari analit ya, grade-nya analit. Itu sama dengan gram ekivalen dari larutan standar. Dari larutan standar ya. Standar. Nah, ini prinsip dari titrasi, baik itu titrasi asam basa maupun titrasi pengendapan maupun titrasi redoks. Titrasi asam basa sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kemudian titrasi pengendapan juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini kita membahas titrasi redoks. Nah, kemudian ini analitnya adalah Fe ya. Jadi di sini gram ekivalen dari besi ya. Besi itu saya tulis sebagai Fe saja. Ini sama dengan gram ekivalennya KMNO4 ya. KMNO4. Ini kan larutan standarnya. Ini analitnya. Ini kalau kita hitung volume KMNO4 gram ekivalen itu kan volume kali normalitas ya, nanti bisa dihitungnya. Ini ada dua yang diketahui di sini. Sini volumenya dan ini diketahui konsentrasinya. Kita tahu bahwa 0,1 N, 0,1 normal itu ini adalah sama dengan 0,1 gram ekivalen ya, per liter. Per liter gitu ya. Ini sama dengan normal. Nah, kita tuliskan di sini gram ekivalen dari KMN4 itu tidak lain dan tidak bukan, sudah Anda ketahui, ini adalah
normalitas dikalikan dengan volumenya, ya, N kali V. Sehingga kita dapat menuliskan di sini normalitasnya kita menggunakan yang seperti ini, yang sudah kita uraikan menjadi bentuk grab per liter. Ya. Di sini kita tuliskan 0,1 ya, gram ekivalen, ini satuannya, per liter atau per 1 liter ya. Nah, begini. Kemudian kali volumenya diketahui di sini adalah 26 ml. Ya. Ini 26 ml. Kemudian ini kita bisa cancel liternya. Nah, gini. Kita cancel sehingga hasil akhirnya kita mendapatkan di sini 0,1 kali 26, berarti di sini adalah 2,6. Tinggal satuannya ini mili sama grek ya. Ini mili grek atau miligram ekivalen. Nah, ini adalah gram ekivalen dari Fe atau besi yang kita hitung dari gram ekivalen KMN4 sebagai larutan standar. Nah, langkah berikutnya adalah kita menghitung berapa massa Fe dengan menggunakan faktor konversi yang tadi sudah kita hitung di atas yang ini ya. Ini 1 mol Fe itu adalah 1 gram ekivalen. Kita gunakan untuk menghitung yang ini. Jadi di sini kita akan tuliskan massa Fe ya. Jadi di sini, atau kalau kita mau step by step ya kita rubah ke mol ya. Ini banyak molnya dari Fe, jumlah mol dari Fe ya. Ini sama dengan 2,6 miligram ekivalen atau miligrek dikalikan dengan tadi untuk Fe diketahui bahwa setiap 1 mol Fe ya, 1 mol Fe tadi adalah 1 gram ekivalen. Nah, begini. Jadi ini bisa di cancel, ini gram ekivalennya dengan ini bisa di cancel. Dengan demikian maka banyaknya mol Fe atau jumlah mol Fe di sini adalah 2,6 milimol Fe. Ini. Kemudian kita bisa menghitung massa Fe ya, nanti kita akan menghitung massa Fe. Langkah berikutnya adalah kita menghitung massa dari Fe. Sama dengan berapa? Nah, kita akan pindah ke papan tulis yang setelah ini ya. Kita ingat-ingat ini 2,6 milimol untuk Fe. Saya pindah ke papan tulis yang baru. Nah, di sini tadi. Sini ya. Ini tadi Fe-nya telah diketahui yaitu 2,6 milimol. Nah, kita tahu bahwa Fe itu untuk Fe ini Mr-nya ya itu adalah 56 massa rumus ya atau massa molekul relatif ya, ada juga yang menyebut sebagai BM, bobot molekul ya, atau berat molekul ya. Massa rumus atau massa molekul
relatif jadinya. Nah, kalau seperti ini MR-nya 56 itu berarti setiap 1 mol Fe ya, itu nanti masanya adalah 56 gram ya, 56 gram, dan ini kita akan gunakan sebagai faktor konversi. Kita lingkari, kita beri kotak dengan warna biru untuk yang faktor konversi supaya mudah untuk mengingat-ingatnya. Nah, kita akan lanjutkan di sini ya, menghitung massa. Nah, sekarang kita akan menghitung massa dari Fe. Nah, dari mana? Tadi diketahui ini banyaknya adalah 2,6 ya, 2,6 milimol. Nah, ini dikalikan berapa? Ini faktor konversinya adalah ini. 1 mol Fe adalah 56 gram. Atau 1 mol Fe sama dengan 56 gram. Maka di sini, karena ini molnya di atas, maka yang mol ini saya tulis di bawah ya. 1 mol Fe ini 56 gram. Gramnya saya tulis di atas. Ini 56 gram. Nah, di sini mol dan mol kita bisa cancel, ya. Sehingga satuannya nanti menjadi miligram. Angkanya dikalikan. Ya. Angkanya dikalikan. Saya ambil kalkulator dulu. 2,6 dikalikan 56 sama dengan 145,6. Jadi di sini sama dengan 145,6. Satuannya miligram ya. Satuannya masih ada mili dan gram, miligram. Ini untuk massa Fe. Nah, di dalam soal yang diketahui adalah berapa kadar dari Fe di dalam sampel. Ya. Sekarang kita menghitung kadar ya. Kadar Fe dalam sampel. Tadi diketahui massa sampelnya 215 gram ya. Nah, sudah diketahui di sini juga tadi massa sampel 215 gram. Kita akan di sini kadar Fe dalam sampel kita bisa tuliskan ini sama dengan massa Fe per massa sampel ya. Massa sampel kalikan 100%. Ini sama dengan massa sampelnya adalah 145,6. 145,6. Satuannya apa? Miligram. Kemudian kita bagi dengan massa sampel. Massa sampel tadi adalah 215. Satuannya miligram. Ini dikalikan dengan 100%. 100%. Nah, nanti satuannya itu bisa hilang ya. Ini hilang.
sehingga kita akan mendapatkan ini dihitung dengan kalkulator 145,6 dibagi 215 kali 100% ya. Ini didapatkan 67,72%. Ini adalah 67,72%. Kalau kita bulatkan ini menjadi 67,7%. Nah, ini. Yang dua kita hilangkan karena kurang dari 5 ya. Jadi di sini sudah dijawab, jadi massa besi ya, massa besi dalam sampel adalah 67%. 67,7%. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama ya, dari penentuan kadar besi dengan cara atau dengan metode titrasi permanganometri. Mudah-mudahan dengan contoh ini kalian mendapatkan pemahaman yang baik ya, sehingga kalau nanti ada soal-soal berikutnya kalian sudah dapat menyelesaikannya dengan tidak banyak masalah. Nanti setelah ini kita akan berikan contoh lagi ya, untuk menambah pemahaman kalian semuanya.